Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yudiono, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sumurbatu 12, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111355. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tema bahasannya hukum halal dan haram di kelas 6 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning untuk memenuhi persyaratan PPG di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du falillahilham. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. Are you ready? Baik, anak-anak semua, Bapak ucapkan terima kasih banyak kalian. Bapak dengar suaranya, menjawab salamnya itu dengan penuh semangat. Bapak harap juga nanti belajar kita ke depan penuh semangat, penuh dengan konsentrasi dan menyenangkan tentunya ya. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Rizky. Baik, untuk lebih jelasnya siapa yang masuk, siapa yang tidak, Bapak absen dahulu ya. Kalian kabarnya sehat ya? Baik. Ainia Faida, Aisyah Yudia, Artan Syabani, Asafa Rayana, Rizky. Oh, nggak masuk ya? Baik. Ada kabar Rizky? Tidak ada kabar. Baik, mudah-mudahan sehat ya. Namira? Tidak ada. Mudah-mudahan sehat ya. Radit? Rafid? Septian? Syakira? Toh, sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama dipimpin oleh Marsha ya. Silakan Marsha maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ananda Marsha. Baik anak-anak, setelah kita selesai membaca doa sebagai ungkapan terima kasih dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa ini,
maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan dipimpin oleh Fitri ya. Silakan Fitri. Semuanya pada berdiri dulu ya, lupa. Baik, silakan berdiri dahulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Terima kasih anak-anak semua, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari bab 4 mengenai hukum halal dan haram dalam agama Islam. Ya, baik, kita akan mempelajari hukum halal dan haram. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Siswa mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian yang berikutnya, siswa mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Kemudian yang berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Berikutnya adalah nanti kalian akan diharapkan mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak semua, tentu kata halal dan haram sering kita dengar ya. Baik itu dalam bentuk makanan, minuman, ataupun perbuatan. Sering sekali ya kita mendengar kata-kata halal dan haram. Coba sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, bagaimana kita bisa menentukan bahwa sesuatu itu hukumnya halal ataupun sesuatu itu hukumnya haram? Dari mana kita bisa menentukan hal yang demikian itu? Apakah dilihat dari misalkan makanan, karena makanannya kagak enak, wah haram. Kemudian melihat hewan, wah hewannya menjijikan, haram. Ataupun perbuatan, karena perbuatannya tidak menyenangkan, wah itu haram. Bagaimana kita dapat menentukan halal dan haram terhadap sesuatu? Baik, untuk menjawab itu semua, sebelumnya Bapak ingin mereview pelajaran minggu lalu, yaitu bab 3 mengenai maaf dan memaafkan. Berkaitan dengan halal dan haram. Ketika kita berbuat salah berarti kita melakukan sesuatu yang haram. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita belajar pada hari ini mengenai hukum halal dan haram pada tujuan yang pamungkas, yaitu kita bisa menerapkan ya ketentuan hukum halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena nanti setiap saat di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram, yang baik dan yang buruk. Jadi halal sesuatu yang baik, haram sesuatu yang buruk. Untuk menghindari terlalu banyaknya malaikat atid yang mencatat, kalau malaikat atid berarti perbuatan apa yang kita lakukan? Perbuatan buruk. Jangan sampai malaikat atid lelah, ataupun nggak mungkin malaikat lelah ya, saking sibuknya mencatat perbuatan-perbuatan amal-amal kita yang buruk.
amal-amal dan perbuatan kita yang haram. Baik nih, Bapak punya beberapa gambar, tetapi sebelumnya Bapak mengingatkan kembali seperti biasa kesepakatan yang kita sudah rumuskan di kelas ini ketika kita ingin belajar. Ya, alangkah baiknya Bapak ulangi lagi ya, review kembali kesepakatan kelas supaya nanti pembelajaran kita lebih baik lagi, lebih kondusif lagi. Habis. Mana? Ini dia 5 kesepakatan kelas. Yang pertama dibaca bersama-sama, silakan. Baik, tidak ada yang terlambat tadi ya. Bagus. Kemudian yang kedua. Benar, bicara sopan, hormati teman. Ya, ketika kalian ingin bertanya kepada guru ataupun pada teman, ya lakukan dengan sopan. Kemudian yang ketiga, ya jangan diabaikan, jangan dipotong, dengarkan dahulu sampai tuntas. Yang keempat, bersih hati tenang. Iya, kelas bersih, hati tenang. Kalau kalian biasa hidup bersih, ketika mendapatkan kelas kotor menjadi gelisah. Aduh, ini kelas kotor sekali ya, banyak debu, banyak sampah. Nah, kalau hari ini, pagi ini, kelasnya bersih, apa kotor? Bersih. Nah, Bapak berharap kalian hatinya pun ikut tenang, menjadi senang. Yang terakhir, yang kelima, jujur dan tanggung jawab selalu. Jujur, nanti melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Hari ini kita mau belajar hukum halal dan haram. Ya, ini ada gambar. Mana ya? Coba kita lihat. Nah, gambar apa di sana? Ada hewan kambing. Selanjutnya jadi apa tuh sebelahnya? Sate kambing. Kambing, sate, kambing. Menurut kalian apa sih? Dari gambar ini apa sih yang ingin disampaikan kepada kalian? Kambingnya dibikin sate, kambingnya dibikin sate. Tentunya kambingnya dibeli dulu, kemudian disembelih dulu dengan cara Islam, kemudian diolah barulah jadi sate. Enak nggak? Siapa yang sudah merasakan sate kambing? Oh, bahkan ada yang jualan sate kambing. Oh iya, baik. Kambing, sate kambing. Kemudian gambar selanjutnya. Nah, gambar apa ya? Bicaranya jangan ngeliatin bapak, babi. Ya, kita pakai kode aja ya, atau singkatan B2. Ini hewan apa? B2. Sebelahnya ada apa ya? Kalau disuruh pilih yang mana? Yakin kalau disuruh pilih yang mana? Menurut kalian apa sih nih gambarnya nih? B2, kemudian disembeli dengan cara Islami. Kalau kalian coba deh, hampir semua orang di dunia ini melakukan penyembelihan yang mirip secara Islami. Dia pakai pisau yang tajam, ya, hampir ya. Kemudian diolah, dimasak, jadilah
Burger. Menurut kalian apa sih ya? Hamburger loh. Baik. Sekarang gambar berikutnya. Nah, sebelah kiri gambar apa? Buah anggur. Sebelah kanannya kalau kalian disuruh pilih yang mana? Di gambar berikutnya dua-duanya kalian nggak mau pilih. Tapi gambar di sini kalian pilih yang buah anggur. Yang sebelahnya kalian tidak mau pilih. Menurut kalian apa sih? Wine, katanya wine. Wine itu semacam ya sama sih anggur ya. Kalau bir dari gandum ya, dari gandum ataupun jadi dari semacam dari tepung-tepungan kalau yang bir ya. Kalau wine dari anggur, bahan dasarnya dari buah anggur. Yang kalau kalian diminta pilih yang mana? Anggur. Yang ini? Padahal anggur enak kalau dimakan, buah anggur. Tapi kenapa ketika berubah menjadi minuman wine ini malah gambar selanjutnya? Gambar apa ya? Klik. Nah, ada 3. Kalau ini kalian tahu apa? Al-Quran. Sebelahnya kitab hadis. Sebelahnya lagi logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut kalian apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian melalui gambar berikut? Sering bacalah Al-Quran supaya nanti nggak salah pilih gambar yang tadi. Walaupun hamburger enak, tapi bahan dasarnya adalah B2. Nah, maka jangan dikonsumsi. Menurut kalian apa yang Bapak inginkan dari gambar tersebut? Tergambar. Hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari diambil dari Al-Quran. Al-Quran dengan hadis beda. Kalau Al-Quran adalah kalam wahyu Allah. Kalau hadis adalah nanti dibahas ya, tenang, nanti dibahas. Maksudnya nanti kita bahas ya. Jadi ini sebagai persepsi buat kalian. Kita akan mempelajari hukum halal dan haram. Gambar-gambarnya Bapak harap dengan gambar-gambar ini kalian sudah ada gambaran atau bayangan. Oh, nanti seperti ini nih, seperti ini dan seperti ini. Ya, dari barang yang halal diolah menjadi barang yang halal juga sehingga bisa dimakan. Ada dari bahan dasar yang halal ketika diolah menjadi barang yang tidak halal, maka haram hukumnya. Ada yang bahan dasarnya haram diolah menjadi sebenarnya itu bentuknya halal, tapi karena bahan dasarnya dari yang haram, maka jadi haram hukumnya. Nah, menentukan itu dari mana? Apakah dari akal pikiran? Apakah dari pengalaman sehari-hari? Perlu ada tuntunan. Tuntunannya mana untuk menentukan halal dan haram? Dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari ijtihad ulama. Makanya ada 3 gambar Bapak tampilkan. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita mau nonton sedikit film mengenai hukum halal dan haram. Penjelasan mengenai hukum halal dan haram. Tolong diperhatikan. Nanti setelah itu akan ada tugas
untuk kalian yaitu membuat peta konsep tentang hukum halal dan haram. Sekarang perhatikan, kalian boleh explore sumber belajar dari manapun boleh, termasuk dari video interaktif ini, bisa dari gadget, bisa dari buku pegangan kalian, buku pendidikan agama Islam kelas 6. Baik, silakan. Harapannya hari ini anak-anakku semoga kita semua selalu diberikan kesempatan dan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya kenalkan nama saya Saiful Ridha. Jadi sekarang saya mau menerangkan tentang hukum halal dan haram kelas 6 SD. Pelajaran anak-anakku semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikian tadi video singkat tentang penjelasan hukum halal dan haram. Paling tidak kalian sudah bisa memahami secara garis besar, kemudian juga bisa membentuk kerangka berpikir mengenai hukum halal dan haram. Selanjutnya adalah kalian diminta untuk membuat peta konsep ya mengenai hukum halal dan haram. Sebelumnya Bapak pengen memberikan pertanyaan dulu ya. Pertanyaan yang nanti Bapak kirim lewat quizzes. Bawa semuanya gadgetnya. Bawa silakan. Sudah ada kuotanya? Sudah ada. Baik, silakan kuisnya di gadgetnya dibuka. Ini silakan kodenya. Kalian masukkan 295368. Di quizzes kamu buka dulu quizzes. Quiznya dibuka atau di scan barcode-nya tuh. Ayo 10 anak lagi. Masih ada 7 anak yang belum gabung. Sudah? Satu anak lagi ya? Duduk dulu sayang. Baik, kita mulai. Jawabannya hanya benar dan salah, benar atau salah. Kita mau buat itu loh. Kita mau buat peta konsep, ya. Kita mau buat peta konsep. Cukup ya. Akhir ya. Bentar. Lain kali kita lanjutkan lagi ya. Oke. Waktunya terus berjalan. Nanti keburu bel. Ya. Cukup ya. Kan skor tertinggi poin 12.000. Baik, tepuk tangan buat Dava. Baik, selanjutnya tugasnya adalah silakan kalian membuat peta konsep mengenai hukum halal dan haram. Setelah tadi kalian sudah menyaksikan secara bersama-sama paparan dari Bapak maupun paparan yang ada di dalam video pembelajaran. Kalian buat peta konsep semenjelaskan mungkin, semenarik mungkin. Waktunya sekitar 15 menit kalian buat. Setelah itu kalian akan presentasikan masing-masing kelompok diwakili
anggotanya masing-masing kelompok. Ya, nanti ditempel di sini ya atau dipegang oleh temannya. Nanti kalian presentasikan, kalian jelaskan. Bisa dipahami sekarang? Bisa dipahami tugasnya? Baik, silakan dimulai. Kalian boleh mencari sumber sumber pembelajaran dari buku maupun dari gadget internet ya. Silakan. Boleh horizontal yang melebar, boleh juga vertikal. Sudah ada ya, berdasarkan tempat duduk kalian, itu adalah kelompok kalian masing-masing dengan anggota yang ada di tempat kalian masing-masing ya. Kenapa cacatan? Ayo. Bilang lagi belajar. Di box tulisannya, garisannya pakai spidol, boleh. Sisa 10 menit lagi. Iya, peta konsep halal dan haram. Hukum halal dan haram. Waktunya terus berjalan, sisa 9 menit lagi. Tujuan pembelajaran pertama, coba kita lihat. Mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Berarti di sini tulis definisi. Terus kemudian yang kedua. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Oh, tinggal ditulis di sini dasar hukum. Di bawah dijelaskan penerapan dalam sikap, dalam perilaku. Sudah selesai. Yuk sekarang maju ke depan. Ayo silakan. Boleh lihat buku? Iya, silakan, itunya ditempel. Kan Bapak bilang sederhana aja. Yo, let's go. Ayo, let's go. Ya, silakan. Anak-anak, tolong ditinggalkan dulu, ditinggalkan. Kita mau diskusi ya, diskusi kelompok. Ada yang presentasi, yang lainnya ditinggalkan dulu tulisannya. Tolong sayang, tulisannya ditinggalkan dulu. Sekarang kita mau diskusi kelompok. Ada yang mau presentasi ya, mengenai hukum halal dan haram. Silakan diperkenalkan. Yang lainnya tolong dilepas dulu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang halal dan haram.
Halal adalah istilah dalam Islam yang berarti diperbolehkan atau sah, merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh hukum syariat Islam, baik itu makanan, minuman, tindakan, hingga produk. Kenapa nggak bawa peta konsep tuh katanya? Oh, belum selesai. Jadi manajemen waktunya masih perlu di. Baik, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4 ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa ya? Coba kita lihat. Oh, Bapak sendiri. Nah, kelompoknya Radit. Ya. Nggak apa-apa. Jelasin kayak tadi aja. Baik, silakan. Ya. Peta konsep halal dan haram. Halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan dilaksanakan. Contohnya, makan makanan yang baik dan Yang lain tolong diperhatikan. daging hewan yang disembelih sesuai dengan syariat. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang Empat, tujuan mengetahui halal dan haram, menjaga dosa, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, menciptakan kehidupan yang bersih dan bermanfaat. kami kelompok 2 ingin Kami kelompok 2 ini mempresentasikan tentang halal dan haram. Apa itu halal dan haram? Dalam ajaran Islam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 3 kami jelaskan definisi halal, konsep halal dan haram. Ya, jadi kalau kalian nanti tadi presentasinya secara menyeluruh, mendalam, nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa kok bangkai haram tetapi ada 2 pengecualian, ikan dan belalang? Itu pun ada hadisnya. Kita tidak bisa menetapkan hukum secara empirik, tetapi juga yang lebih jelasnya penentuan halal dan haram dari dalil-dalilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika di Al-Quran tidak dijelaskan bangkai ikan dan belalang, maka dijelaskan dalam hadis. Segala sesuatu yang ada di dalam lautan, maka itu halal. Ya, walaupun bangkainya. Seperti itu hadisnya. Baik. Termasuk ikan hiu halal dimakan. Iya, makanya nanti waktu itu ada berita MBG ada hiu goreng lauk pauknya ya. Baik. Untuk itu Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bapak mau tanya kelompok 1? Seru. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Baik, kesimpulannya adalah ketika kita ingin menetapkan hukum halal dan haram, harus merujuk lagi pada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ditemukan dari keduanya, maka dengan ijtihad ulama. Banyak sekali. Contohnya lampu merah, boleh nggak Pak? Halal apa haram tuh lampu merah? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ada di dalam ijtihad ulama. Maka boleh, silakan, halal. Ya, baik. Nggak, artinya ada lampu merah supaya teratur hingga terhindar dari kecelakaan. Baik. Kemudian karena sudah selesai waktunya, kita akan nanti minggu depan akan mempelajari bab ke-5 ya, tentang
Tentang khalifah ya, tentang cerita khalifah. Baik, sebelumnya kita tutup pembelajarannya. Siapa yang pimpin? Siapa yang pimpin? Iya, nanti dulu kita tutup dulu ya. Ayo. Giliran tadi pembuka si Marsha. Sekarang penutup Devi. Devi silakan. Baik, pakai bahasa Inggris karena kan kita hari Kamis. English Day. Bu, beda dong. Let's go. Come on. Dipajang di belakang masing-masing. Ya, silakan. Let's go. Let's start. Before we go home, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Sit down please. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat, membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan yang terpenting adalah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.